بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum ayyuhat talabah, wahai siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta. Semoga kalian semua di hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih bisa belajar dengan tetap semangat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa, memohon kepada Allah agar kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وللمؤمنين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Anak-anak yang soleh-solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta. Hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Adab Al-Islami atau Adab Islam. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang adab di masjid. Ini bagian yang kedua. Ya. Adab di masjid bagian yang kedua. Karena bagian pertama kemarin kita sudah mempelajari sedikit adab yang berkaitan dengan masjid supaya kita bisa sholat dengan khusyuk. Nah, sekarang ini lanjutan dari adab-adab di masjid. Di pelajaran kemarin supaya kita bisa sholat dengan khusyuk, ya, karena orang yang beriman itu mereka senantiasa mengharapkan bisa sholat dengan khusyuk, ya, karena sholat dengan khusyuk ini bisa mendatangkan banyak kebaikan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya atau dalam sholatnya. Jadi orang beriman yang sholatnya khusyuk, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung kenapa? Karena mendapat banyak kebaikan. Maka dari itu, sholat yang khusyuk membuat hati bahagia dan hidup beruntung. Dan itu merupakan janji dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Adapun yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholat yaitu menghadirkan hati yang tenang, berharap agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takut apabila Allah tidak menerima sholat kita, sehingga kita berusaha untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, supaya sholat kita itu khusyuk, ada adab-adab yang harus diperhatikan, ya, supaya kita bisa meraih sholat yang khusyuk. Adab yang pertama kemarin sudah kita pelajari yaitu adab menuju masjid. Kemudian adab mendengarkan azan dan iqamah, adab masuk masjid, adab-adab sholat, adab setelah sholat. Kemudian yang terakhir yaitu adab keluar masjid. Ya. Di bagian pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang adab-adab, yaitu adab-adab tentang atau adab-adab ketika menuju masjid. Sekarang kita akan mempelajari adab yang kedua, yaitu adab mendengarkan azan dan iqamah. Yang berkaitan dengan adzan dan iqamah ini ada di pelajaran fikih.
Ya, jadi pelajaran ini saling berkaitan, ya. Dan kemarin di pelajaran fikih kalian sudah mempelajari tentang azan dan iqamah, bagaimana ketika kita azan, bagaimana ketika kita iqamah, bagaimana ketika kita mendengar azan, dan bagaimana ketika kita mendengar iqamah. Ya, di situ dipelajari dengan detail, ya, dengan rinci di pelajaran fikih. Maka silakan dibuka kembali atau didengarkan kembali materi pelajaran tentang fikih. Di antara ada mendengarkan azan dan iqamah, yang pertama yaitu kita mendengarkan azan dengan tenang dan jawablah dengan sempurna. Menjawab azan dengan sempurna. Ya, cara menjawab azan sudah dijelaskan di pelajaran fikih. Ketika muadzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita ikuti sebagaimana ucapan muadzin. Kecuali ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi dijawab azan itu dengan jawaban yang sempurna dan pahalanya juga besar, ya, sebagaimana yang sudah kalian pelajari di pelajaran fikih. Kemudian yang kedua yaitu membaca sholawat. Ya, jadi setelah azan selesai, kita jawab dengan sempurna, kita baca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian berdoa dengan doa setelah azan. Ya, doa setelah azan sudah kalian hafal, alhamdulillah, yaitu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'atta. Itu jangan sampai lupa, ya. Jadi supaya nggak lupa itu dipraktekkan setiap kalian mendengar azan. Kalian setiap hari mendengar azan 5 kali. Kalau kalian praktekkan itu, insya Allah sekarang pun kalian masih hafal. Ya, ini berdoa setelah azan. Barang siapa yang membaca doa tersebut, maka kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, bila iqamah dikumandangkan, kalian bangkit dengan tenang, ya, menuju barisan terdepan kalau bisa, di belakang imam atau di sebelah kanan imam. Ya. Tapi biasanya ini untuk orang-orang yang sudah dewasa, karena kalian masih kecil maka nggak masalah. Yang penting cari barisan yang terdekat dengan imam, karena semakin dekat dengan imam tentu pahalanya semakin besar. Namun yang perlu diperhatikan ketika bangkit menuju sholat itu berjalan dengan tenang, jangan lari-larian. Ya, begitu mendengar adzan langsung lari, gitu kan, mencari tempat yang dekat dengan imam. Jangan, tapi berjalan dengan tenang, ya, berjalan dengan tenang menuju barisan, kalau bisa yang terdepan. Bukan sebaliknya, ya, ketika kalian di sekolah kemarin, ketika iqamah dikumandangkan, kalian malah menuju belakang, ya, menuju belakang, mencari tempat yang paling belakang, ya, paling kecil nanti pahalanya. Jadi semakin dekat dengan imam, pahalanya semakin besar. Ini adab-adab ketika mendengarkan azan dan iqamah. Kemudian yang ketiga yaitu adab masuk masjid. Masuk masjid yang pertama yaitu masuk masjid dengan tenang. Dahulukan kaki kanan dan bacalah sholawat, kemudian berdoa. Ya. Jadi berjalan menuju masjid itu jalan dengan tenang, jangan lari-larian, ya, di adab yang kemarin, ya, tidak ngebut kalau pakai kendaraan, ya, tidak lari kalau jalan kaki, tapi dengan tenang, berjalan dengan tenang. Ketika mau masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Setelah itu bacalah sholawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian berdoa. Doa masuk masjid insya Allah kalian sudah hafal, ya. Yaitu Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu masuk masjid. Ya, sebelum duduk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi sholat. Ya, bila waktu untuk sholat tahiyatul masjid itu tidak cukup, ya, sebentar lagi kalian tahu kalau sebentar lagi itu iqamah, maka cukup berdiri saja, berdiri sebentar dan tidak duduk, ya, tidak duduk.
Kemudian bila selesai sholat, ya, jika waktunya masih lama dan imam belum datang, misalnya kalian sudah sholat tahiyatul masjid tapi belum juga iqamah, maka duduk dengan tenang, membaca zikir, ya, memperbanyak berdoa, memohon ilmu, memohon ampunan untuk diri sendiri, untuk orang tua dan untuk kaum muslimin, atau dengan membaca Al-Quran, murojaah, namun dengan suara yang pelan supaya tidak mengganggu orang lain. Jadi ini adab ketika masuk masjid. Ya, masuk masjid dengan tenang, mendahulukan kaki kanan, membaca salawat dan berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Bila waktunya mepet dan tidak bisa untuk sholat tahiyatul masjid, cukup dengan berdiri tanpa duduk. Jika sudah selesai sholat tahiyatul masjid namun waktunya masih lama dan imam belum datang, maka gunakan untuk memperbanyak zikir dengan berdoa atau membaca zikir atau membaca Al-Quran atau murojaah. Jadi gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan sebanyak-banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jika kalian praktekkan adab-adab di masjid ini, banyak kebaikan yang akan kalian dapatkan. Dan mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan tersebut kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ya, meskipun yang perempuan sholat di rumah pun nggak masalah. Ya, dipraktekkan sebelum sholat wajibnya sholat dulu 2 rakaat. Ya, tapi bukan tahiyatul masjid karena bukan di masjid, karena di rumah. Ya, kalau di rumah nggak ada tahiyatul bait. Ya, tahiyatul bait nggak ada. Ini khusus untuk masjid. Ya, khusus untuk masjid. Kemudian anak-anak yang soleh-solehah, untuk tugas hari ini hafalkan adab-adab masuk masjid beserta doanya. Jadi adab-adab masuk masjid ada 4. Nah, itu yang dihafalkan. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Kemudian doa masuk masjid bagaimana beserta artinya. Jadi ini tugas kalian dan Ustadz tunggu tugas kalian dalam bentuk FN, ya, first note, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian untuk menghafal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari kita, sehingga ibadah kita memang berbobot karena dibangun di atas ilmu, sehingga mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.